Bung Karno itu kan karismatik dan angker ya. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syara Antoinette. Dan hari ini aku akan bahas ke kalian lagi tentang kasus dari Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Bapak Soekarno. Jadi seperti yang kalian udah tahu juga, kemarin tuh bener-bener lagi booming banget tentang isu dari Bapak Soekarno tuh masih hidup. Dan di video sebelumnya aku juga udah coba jelasin dari berbagai sudut pandang. Dan juga banyak dari kalian yang suka nanya ke aku, apakah benar semasa hidupnya Bapak Soekarno itu memang terkenal angker? Apakah Bapak Soekarno tuh menyimpan sesuatu yang mistis, makanya orang-orang bisa percaya bahwa Bapak Soekarno bisa hidup sampai sekarang. Nah, jadi hari ini aku akan jelasin semuanya ke kalian. Jadi Presiden RI pertama kita begitu akrab dengan kekuatan-kekuatan mistis. Banyak yang mikir kalau misalkan Presiden Soekarno itu memiliki benda-benda pusaka yang tak pernah lepas dari genggaman. Dan banyak juga pihak yang berpikir kalau Bapak Soekarno itu memiliki kemampuan yang di luar akal normal manusia. Dan bahkan karena kemarin ini tuh kasusnya benar-benar lagi viral banget, kasus yang benar-benar diperbincangkan semua orang kalau Soekarno masih hidup, dan akhirnya hal itu mengundang putri dari Bung Karno sendiri angkat bicara mengenai hal ini. Dan putri dari Bung Karno ini bernama Sukmawati Soekarno Putri. Nah, dia itu berbicara kalau misalkan memang tidak aneh kalau banyak yang suka mengaitkan ayahnya itu dengan sesuatu yang angker. Karena beliau sendiri juga mengatakan bahwa kalau misalnya melihat Bung Karno itu memang ada kesan angkernya karena wibawanya yang begitu besar. Bung Karno itu kan karismatik dan angker ya. Saya ada merasakan Bung Karno tuh memang ada angkernya. Bahkan Ibu Sukmawati aja tuh benar-benar berasa kayak segen banget sama ayahnya sendiri. Kayak ada takutnya gitu. Karena balik lagi menurut beliau itu karena wibawa dari Bapak Soekarno yang benar-benar begitu besar dan karismatik banget. Wibawanya tuh besar gitu. Jadi sebagai anak tuh agak ngerinya ada gitu. Nah, jadi hari ini aku akan membahas lagi tentang semasa hidupnya Bapak Soekarno yang ternyata selama Bapak Soekarno hidup itu sudah dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Nah, apa aja sih itu? Yang pertama, tongkat komando legendaris dari Bapak Soekarno. Nah, jadi menurut rumor yang beredar, tongkat ini tuh benar-benar mempunyai kesaktian dan sesuatu yang mistisnya luar biasa banget. Tak sedikit yang mempercayai bahwa tongkat komando ini telah membantunya dalam memimpin bangsa dan negara Indonesia. Nah, banyak rumor yang mengatakan juga tongkat tersebut itu justru yang menyelamatkan hidup dari Bapak Soekarno. Karena banyak banget semasa hidupnya tuh musuh-musuhnya banyak banget yang pingin melakukan percobaan pembunuhan terhadap beliau. Dan kalau kalian lihat di sini di foto-fotonya, Bapak Soekarno tuh kayak selalu membawa tongkat itu. Dan menurut rumor yang beredar, tongkat itu tuh benar-benar nggak pernah absen, nggak pernah nggak dibawa, nggak pernah lupa. Pokoknya seperti kita ngebawa HP itu nggak pernah lupa. Tapi kalau misalnya Bapak Soekarno yang penting tuh harus bawa tongkat tersebut. Nah, tongkat ini sekarang sudah berdiam di Museum Kepresidenan Republik Indonesia. Dan banyak juga yang percaya bahwa tongkat tersebut itu untuk menolak bala bila dihinggapi makhluk halus. Cerita mistis Bapak Soekarno semasa hidupnya tuh nggak cuman itu aja, ternyata ada lagi. Nah, masyarakat Bali dulu tuh udah tahu kalau misalkan Bapak Soekarno datang di hari ketiga tuh pasti langit jadi mendung banget. Bahkan akademisi Institut Seni Indonesia Wayan Dibia, dia bilang kalau semasa ia kecil dia sering banget mendengar cerita tentang Bapak Soekarno. Karena jika Bapak Soekarno itu datang ke Bali, pasti hari ketiga tuh cuaca jadi mendung banget. Dan kayak masyarakat Bali tuh udah tahu dulu tuh kalau misalkan oh mendung berarti ini udah hari ketiga Bapak Soekarno ada di Bali. Dan hal itu benar-benar diiyakan dan disetujukan gitu sama petani-petani yang tinggal di Bali tersebut. Yang ketiga, ini merupakan sesuatu yang benar-benar yang kayak wow gitu. Aku tuh ngeliatnya bukan serem tapi kayak tercengang gitu. Jadi banyak rumor yang mengatakan kalau lagi hujan deras, hujan itu tidak mengenai Bapak Soekarno. Jadi kesaksian ini sama diungkapkan oleh Dibia yang tadi, dia itu sering banget menyambut arak-arakan dari Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Bung Karno. Dimana dia lihat lewat mata kepala dia sendiri kalau misalkan Bapak Soekarno dan arak-arakannya itu lagi berjalan, terus lagi hujan deras, nah di bagian mereka itu semuanya tidak basah, tidak ada hujan, kayak benar-benar dilindungi, kayak ada payung tapi nggak pakai payung. Bahkan ia berkata waktu itu hujan lebat luar biasa, tapi rombongan presiden yang arak-arakannya itu tidak basah. Mereka hanya terpaut kira-kira 20 meter dari hujan. Oke, nggak sampai di situ aja. Kalau kalian lihat foto-foto ini, kenapa sih Bapak Soekarno tuh pecinya selalu miring? Padahal kan Bapak Soekarno tuh punya identik dengan pakaian tuh yang gagah, rapi, pokoknya yang kayak
semuanya tuh harus serba simetris gitu lah ya. Tapi tuh kenapa ya harus pecinya tuh miring kayak gemes kan? Tapi anehnya juga itu tidak memudarkan karisma dari Bapak Soekarno, malah kayak tambah keren, tambah gagah, tambah luar biasa gitu. Nah, tahu nggak kalian, setelah diselidiki alasan Soekarno itu memakai peci miring, ternyata dia itu menutupi luka yang ada di kepalanya. Dan bukan hanya untuk menutupi luka aja, peci itu bukan sembarang peci biasa. Menurut rumor, peci itu dibeli oleh Bapak Soekarno dari seorang penjahit yang bernama Mustafa, dan peci itu dianggap menjadi sumber keberuntungan dari Bapak Soekarno. Dari beberapa hal mistis yang ada di Bapak Soekarno, kalau kalian masih mau, nanti aku bikinin lagi hal-hal mistis lainnya. Tapi yang ingin aku tekenin di sini adalah yang paling seru menurut aku tentang kematian dari Bapak Soekarno. Jadi kenapa sih Bapak Soekarno banyak yang ngomong kalau misalnya Bapak Soekarno tuh masih hidup, Bapak Soekarno tuh masih ada? Karena benar-benar banyak yang nggak percaya dan nggak terima sama meninggalnya Bapak Soekarno pada 21 Juni 1970. Dan ini yang paling seru, ini adalah kesaksian dari istri kelima Bapak Soekarno yang dikatakan ini adalah istri paling cantik, yaitu istri yang berasal dari Jepang yang bernama Ratna Sari Dewi. Jadi menurut istri yang dari Jepang ini, meninggalnya Soekarno tuh benar-benar tidak wajar. Dan bahkan beliau bilang kalau misalkan meninggalnya Bapak Soekarno yang merupakan suaminya dia itu sebenarnya sudah diatur. Jadi sebelum wafat pas Bapak Soekarno tuh masih sakit-sakit, Ibu Ratna Sari Dewi sudah membawa suaminya untuk berobat ke Wina di Australia. Tapi sayangnya juga tidak bisa diselamatkan. Dan Ibu Ratna Sari Dewi itu benar-benar masih ingat detik-detik saat terakhirnya Bapak Soekarno. Karena beliau bilang ketika itu pada 1970 dari Wisma Yaso, Soekarno dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat di Gatot Subroto. Terus Ibu Ratna Sari Dewi juga menceritakan kondisi rumah tahanan Soekarno saat itu. Sebelum beliau di rumah sakit, saya melihat tempat tidurnya kotor, bahkan spraynya tidak pernah dicuci. Dan bahkan seorang pelayan di Wisma Yaso itu memberitahukan sesuatu ke Ratna Sari Dewi. Dia berkata, "Ibu, saat Bapak masuk rumah sakit, beliau masih sangat sehat. Beliau diangkut menggunakan tandu. Beliau berusaha keras untuk berdiri. Saya tidak mau ke rumah sakit," kata beliau. "Saya ingin menunggu Ibu Dewi di sini." Dan di situ Ibu Dewi benar-benar udah curiga, kok kayaknya awalnya sehat-sehat aja, tapi jangan-jangan justru kayak perawatan dari Bapak Soekarno yang tidak memadai, yang kayak kotor, terus kayak makan aja tuh jadi susah, padahal itu kan orang sakit dan yang sakit itu adalah presiden, tapi tidak dirawat selayaknya seorang presiden, bahkan tidak selayaknya orang biasa sakit. Lalu Bapak Soekarno tuh benar-benar susah banget untuk ditemui, jadi benar-benar dipisahkan dari rakyatnya, dipisahkan juga dari keluarga-keluarga, bahkan istri-istrinya. Tapi setelah Bapak Soekarno itu sekarat, Ibu Ratna Sari Dewi melihat keadaan dari Bapak Soekarno, mulutnya kayak kebuka lebar gitu, dan itu terjadi selama berjam-jam. Ia pun menganggap kondisi itu sangat janggal, lalu memutuskan bertanya pada temannya yang seorang dokter. Terus Ibu Dewi bilang, "Saya melihat detik-detik terakhir sebelum beliau meninggal, bagaimana beliau menderita, dan saya menjelaskan situasi saat itu. Menurutnya Bapak diberi terlalu banyak obat tidur." Jadi beliau juga mengatakan bahwa kemungkinan besar itu Bapak Soekarno itu kayak diberikan dosis obat tidur yang terlalu banyak. Itu menurut Ibu Dewi itu sangat tidak wajar dan janggal banget. Jadi walau menurut buku sejarah itu dikatakan bahwa Bapak Soekarno itu meninggal karena sakit, tapi tidak bagi Ibu Ratna Sari Dewi. Bahkan Ibu Ratna Sari Dewi berpikir bahwa meninggalnya suaminya tersebut sudah diatur oleh oknum rahasia agar tepat dengan momentum eleksi presiden terbaru Indonesia. Tapi itu semua tetap aja masih seperti konspirasi, jadi tidak ada faktanya kalau misalkan itu seperti itu seperti itu. Jadi kita cuma menjelaskan konspirasi-konspirasi yang terjadi aja. Oke, kalau dari tadi kita ngomongin kalau misalkan Bapak Soekarno tuh mistis, Bapak Soekarno mungkin semasa hidupnya terkenal ada angkernya, mungkin karena wibawanya dan segala macam. Apakah Bapak Soekarno itu memiliki ilmu-ilmu gaib atau punya kekuatan tertentu? Nah, itu berbeda dari apa yang dikatakan oleh istri ketujuh dari Bapak Soekarno, yaitu Ibu Yurike Sanger. Ibu Yurike bilang semasa hidupnya Bapak Soekarno tuh benar-benar memang banyak yang percaya kalau Bapak Soekarno itu punya kekuatan tertentu. Bahkan misalkan Bapak Soekarno lagi makan nih, terus makanannya nggak habis, biasanya banyak yang rebutan untuk menghabiskan makanan Bapak Soekarno karena kayak berebutan ingin merasakan sesuatu gitu. Namun Ibu Yurike benar-benar tegas membantah bahwa Bapak Soekarno itu memiliki ilmu-ilmu lain, kekuatan-kekuatan lain. Menurut dia tuh nggak sama sekali, karena menurut beliau itu semua hanya prasangka aja, karena Bapak Soekarno memang sosok yang berkarisma banget yang membuat orang lain tuh segan, jadi bukan karena mempunyai kekuatan gaib. So, menurut kalian mana yang benar? Menurut kalian apa yang kalian percaya? Kalau misalkan aku sendiri percaya bahwa Bapak Soekarno tuh sebenarnya bukan mempunyai kekuatan gaib, tapi mungkin karismanya benar-benar begitu besar menjadi presiden pertama Republik Indonesia yang benar-benar punya
kekuasaan yang tinggi, terus dia gagah, terus dia benar-benar kayak baik banget. Pokoknya bener-bener auranya tuh terpancar. Karena auranya terpancar itu banyak orang berpikir kalau beliau itu mempunyai kekuatan-kekuatan gaib. So sekian dulu tentang Soekarno dari aku. Kalau kalian masih penasaran dengan kasus ini, ingin aku bahas lebih lanjut, aku akan bahas, tapi kalian komen di bawah ini. So thank you semuanya udah nonton video ini. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa.